Selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal topik yang wah rasanya kena banget ke kita semua. Membangun hubungan sehat di era digital. Andan kan udah berbagi nih sekumpulan materi yang menarik banget. Ada artikel dari universitas soal komunikasi efektif secara umum. Iya, Terus ada panduan khusus buat Gen Z dari media berita. Analisis mendalam soal dampak teknologi ke keluarga dari Asosiasi Mediator malah ya. betul dari Rusia itu kalau nggak salah. Oke, terus ada juga transkrip wawancara YouTube sama psikoterapis tentang tantangan hubungan di zaman medsos, plus tips praktis gaya hidup dan juga analisis plus minus kencan online. Wah, lengkap deh pokoknya. Nah, jadi misi kita sekarang kita coba gali intisari dari semua ini ya. Kita pengen pahami bareng-bareng gimana sih teknologi ini sebenarnya membentuk atau kadang malah bikin rumit hubungan kita, entah itu pertemanan, keluarga, atau asmara. Dan yang paling penting, gimana cara kita menyikapinya biar lebih sehat, lebih baik gitu. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng. Siap. Yang langsung kelihatan dari semua sumber ini memang gambarannya itu kompleks ya. Jadi teknologi ini jelas nggak bisa dilihat hitam putih aja, khususnya dalam konteks hubungan. Benar-benar kayak pedang bermata dua. Setuju banget, pedang bermata dua. Oke, kita mulai dari sisi yang positifnya dulu deh ya, biar semangat. Boleh, boleh. Beberapa sumber Anda kan menyoroti gimana teknologi kayak media sosial, panggilan video, pesan instan, itu justru bikin kita bisa tetap nyambung walau jarak memisahkan. Iya, itu keuntungan besar. Ini kan penting banget misalnya buat kakek nenek yang pengen lihat cucunya tumbuh, atau mungkin teman lama yang pengen reuni virtual gitu kan. Betul, jarak jadi nggak terlalu masalah. Ada juga analisis tentang keluarga yang menyebutkan manfaat yang nggak terduga. Kayak orang tua bisa kerja dari rumah, jadi punya waktu lebih fleksibel, lebih banyak sama anak. Itu juga poin bagus. Fleksibilitas kerja. Bahkan urusan cari teman baru atau mungkin pasangan, itu jadi lebih gampang lewat komunitas online atau aplikasi kencan, itu disebut juga di beberapa sumber kan? Ya, membuka akses yang lebih luas ya jadinya. Tapi, nah ini dia, sisi lainnya. Kalau pakainya kebanyakan atau nggak terkontrol, teknologi malah bisa bikin kita ngerasa makin asing ya. Nah, itu dia masalahnya. Salah satu tulisan dari Asosiasi Mediator Keluarga di Rusia itu menggambarkan gimana anggota keluarga bisa aja serumah, tapi sibuk sama dunia virtualnya masing-masing. Oh jadi fisiknya dekat tapi mentalnya jauh gitu? Persis. Ruang buat ngobrol tatap muka yang bener-bener hangat itu jadi berkurang. Terus, komunikasi lewat teks. Seringkali kan datar ya, nuansa emosinya hilang. Iya, gampang salah paham jadinya. Nada bicara, ekspresi muka kan nggak kelihatan. Betul. Ujung-ujungnya bisa bikin salah paham atau konflik sepele malah jadi besar. Belum lagi resiko kecanduan digital. Ini bisa ngaruh ke kesehatan mental, ke karakter juga. Kecemasan gitu ya? Atau FOMO, fear of missing out. Iya, bisa jadi cemas, merasa tertinggal, terus isu privasi juga. Kalau sampai dilanggar, wah itu bisa ngerusak kepercayaan banget dalam hubungan. Benar juga. Malah, ada yang nyebutin juga godaan buat kabur dari hubungan yang mungkin lagi monoton. Caranya, ya main aplikasi kencan lain atau iseng hubungi mantan. Jadi lebih gampang gitu aksesnya. Waduh. Dan jangan lupa juga tekanan dari citra sempurna yang sering kita lihat di media sosial. Ini disinggung di panduan buat Gen Z sama di wawancara psikoterapis itu. Rasanya jadi kayak kompetisi ya, siapa yang hubungannya paling ideal. Iya ya, semua kelihatan bahagia, liburan terus. Padahal aslinya kan belum tentu. Wah, kompleks banget ya dampaknya. Kompleks sekali. Nah, kalau tantangannya kayak gitu, terus gimana dong caranya kita bisa komunikasi lebih efektif di dunia digital ini? Ada satu artikel dari universitas yang Anda kasih itu. Kayaknya menarik tuh. Katanya kunci komunikasi digital efektif itu ada di kesadaran. Gimana tuh maksudnya? Iya, kesadaran itu penting. Pertama, katanya sadar siapa lawan bicara kita. Gaya bahasa buat ngobrol di grup WhatsApp temen kan beda dong sama email ke klien atau atasan. Mesti disesuaikan. Betul, konteksnya beda. Kedua, sadar milih media yang pas. Mau diskusi cepat? Ya chat aja. Tapi kalau perlu diskusi serius atau butuh nuansa lebih, mungkin video call lebih baik daripada ngetik panjang lebar yang bisa salah arti. Setuju. Pilih alat yang tepat. Ketiga, sadar buat fokus. Nah, ini nih yang susah. Godaan buat multitasking pas lagi video call atau balas chat itu gede banget kan? Iya, sambil buka tab lain biasanya. Nah, itu dia. Padahal itu sering bikin pesen nggak nyampe utuh atau kita jadi kelihatan nggak ngehargain lawan bicara. Dan terakhir, sadar etika dasar. Balas tepat waktu kalau urusannya kerjaan, hindari bahasa kasar, tetap sopan santun. Jadi intinya teknologinya boleh canggih, tapi kesadaran kita sebagai pengguna itu yang nomor satu. Nah, ini nyambuk banget kalau kita tarik ke hubungan personal ya. Kejujuran, keterbukaan, itu jadi makin krusial. Dan ini perlu diekspresikan lebih dari sekedar emoji atau teks singkat gitu. Jadi nggak cukup cuma WK atau hehehe gitu ya. Ya, nggak cukup dong. Seperti yang ditekankan di panduan buat Gen Z itu, kualitas hubungan itu jauh lebih penting daripada sekedar berapa banyak teman atau followers di medsos. Fokusnya harus ke hubungan yang benar-benar dalam dan bermakna. Kualitas di atas kuantitas ya. Betul. Perlu ada upaya sadar juga untuk nggak cuma mandek di interaksi online.
Sebisa mungkin, dorong ke pertemuan di dunia nyata. Walaupun, ya itu tadi, seperti kata psikoterapis di wawancara itu. Ada takutnya ya? Iya, kadang ada ketakutan ditolak, takut kelihatan rapuh, atau sekedar nggak pede aja gitu buat ketemu langsung. Padahal penting banget buat ingat, profil online itu kan cuma etalase ya, bukan gambaran utuh seseorang. Cuma bagian depannya aja yang dipajang ya? Bisa dibilang gitu. Oke, ngomong-ngomong soal online nih, kita coba fokus dikit yuk ke kencan online. Ini kan dibahas juga di beberapa sumber Anda. Salah satu yang bikin menarik kan katanya banyaknya pilihan ya. Iya, itu sering disebut sebagai daya tarik utama. Rasanya kayak masuk ke toko atau supermarket calon pasangan yang pilihannya nggak ada habis-habisnya gitu. Betul, geser kanan, geser kiri, banyak banget opsinya. Tapi, nah wawancara dengan psikoterapis itu ngasih sudut pandang lain yang menarik banget. Beliau malah nyebutnya ilusi pilihan. Gimana tuh? Iya, ilusi pilihan. Paradoksnya gini, terlalu banyak opsi itu malah bikin kita jadi susah buat benar-benar milih dan, berkomitmen. Oh jadi malah bingung sendiri gitu? Bisa jadi. Budaya geser kiri kanan atau swipe culture itu secara nggak sadar ngelatih kita buat gampang banget ngebuang kandidat potensial. Alasannya cuma karena ngerasa, mungkin di geseran berikutnya ada yang lebih oke lagi. Jadi nggak pernah puas gitu ya, selalu cari yang lebih. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu pas lihat-lihat profil? Ya, secara nggak sadar mungkin pernah ya. Rasanya kayak nggak ada habisnya pencarian itu. Belum lagi jebakan lain yang disorot juga. Misalnya soal kejujuran. Orang sering banget gak jujur soal, ya ampun macam-macam. Usia, status pernikahan, pendapatan, bahkan penampilan fisik di profilnya. Nah, itu dia. Pas ketemu langsung, kaget. Beda banget sama foto. Beda jauh. Terus ada juga fenomena unik yang disebut sindrom teman pena virtual. Pernah dengar? Oh, yang chatting terus tapi nggak mau ketemu itu ya? Iya, mereka asyik banget chattingan, bisa berbulan-bulan, tapi tiap diajak ketemuan di dunia nyata, alasannya ada aja, selalu menghindar. Jadi cuma nyaman di dunia maya aja. Kayaknya gitu. Akhirnya ya proses cari jodoh online ini bisa jadi capek banget dan bikin frustrasi buat sebagian orang. Nggak seindah iklannya gitu. Betul. Secara psikologis, ini bisa nyiptain ekspektasi yang nggak realistis. Kita jadi kayak ngejar makhluk mitologi, namanya pasangan ideal, yang mungkin sebenarnya nggak ada. Yang sempurna tanpa celah gitu ya. Iya. Dan media sosial itu makin memperkeruh suasana. Dengan terus-terusan nunjukin fasad hubungan yang kelihatan sempurna. Liburan romantis kemana-mana, hadiah mewah, senyum bahagia terus. Padahal itu kan cuma highlight reelnya aja ya. Persis. Akibatnya apa? Kita jadi gampang banget ngebandingin hidup kita, hubungan kita, atau mungkin kalau lagi jomblo ya, ketiadaan hubungan kita, dan ujung-ujungnya ngerasa kurang, ngerasa gagal. Aduh, iya juga ya. Bisa bikin minder. Banget. Ini bisa menggerogoti rasa percaya diri. Lebih jauh lagi, psikoterapis itu nyebutin beberapa konsekuensi psikologis lain yang cukup serius. Ada ketakutan yang lebih besar sama komitmen atau tanggung jawab dalam hubungan. Takut terikat gitu? Bisa jadi, muncul juga ketakutan buang-buang waktu. Jadi kalau hubungan dirasa nggak cepat nunjukin tanda-tanda keseriusan, orang cenderung gampang nyerah aja terus cari lagi. Nggak sabaran. Kayak investasi yang harus cepat balik modal ya. Kurang lebih gitu analoginya. Yang menarik lagi, beliau juga nyinggung gimana pola hubungan kita di masa kecil itu bisa tanpa sadar ngaruh ke pilihan pasangan kita pas dewasa loh. Tan emosional dari orang tua. Nah, pas dewasa, dia bisa aja secara nggak sadar terus-terusan tertarik sama pasangan yang tipikalnya dingin secara emosional. Seolah-olah dia mencoba memperbaiki masa lalunya lewat hubungan itu. Wah, dalam juga ya. Nggak disadari tapi ngaruh. Iya. Dan bisa jadi juga, di era sekarang ini kita ngelihat lebih banyak orang dengan gaya keterikatan menghindar. Itu loh pola yang dikenal sebagai avoidant attachment. Oh, yang tadi disebut itu ya, yang nggak nyaman sama kedekatan. Betul. Mereka yang secara naluriah merasa nggak nyaman dengan kedekatan emosional, cenderung jaga jarak, susah terbuka, gitu. Mungkin jadi lebih umum sekarang. Wah, ternyata serumit itu ya efeknya sampai ke psikologis kita. Nah, dengan semua kompleksitas ini, terus gimana dong caranya? Gimana kita bisa bangun hubungan yang sehat di tengah gempuran teknologi ini? Apa yang bisa kita lakuin secara nyata? Nah, ini pertanyaan penting. Wawancara psikoterapis tadi sebenarnya ngasih arah yang menarik sih. Beliau nyaranin kita buat geser fokus. Jangan cuma sibuk cari trik-trik di permukaan aja. Kayak trik PDKT gitu? Iya, kayak ikut kursus pick up artist atau terobsesi memperbaiki diri tanpa henti karena ngerasa kurang terus. Sebaiknya fokus ke pengembangan kualitas diri yang lebih mendasar. Ini sejalan sama panduan buat Gen Z tadi yang nekenin kejujuran dan fokus ke kualitas hubungan, bukan cuma angka followers atau jumlah match. Jadi balik ke fundamental ya? Betul. Sumber-sumber lain juga ngasih saran praktis yang senada kok. Intinya sih, ciptain keseimbangan dan kesadaran pas pakai teknologi. Contohnya nih. Apa aja itu? Pertama, buat batasan yang jelas. Coba deh terapin zona bebas gawai di rumah. Misalnya pas makan malam bareng, keluarga, atau mungkin 1 jam sebelum tidur gitu. Gadget ditaruh semua, biar ada ruang buat interaksi nyata tanpa distraksi layar. Tech free zone. Menarik.
Kedua, prioritaskan waktu berkualitas. Sengaja dijadwalin atau luangkan waktu buat aktivitas bareng di dunia nyata. Nggak usah yang ribet-ribet kok. Bisa sekedar jalan sore bareng, ngobrol tanpa sambil scroll medsos, atau main monopoli bareng anak-anak. Yang penting fokus kebersamaannya. Iya, kehadiran penuh ya, presence. Ketiga, gunakan teknologi secara positif. Manfaatin internet buat belajar hal baru bareng pasangan atau keluarga, ngembangin kreativitas bareng, atau ya buat jaga hubungan jarak jauh secara lebih bermakna. Jangan cuma jadi pelarian dari bosen atau masalah. Jadi alat, bukan pelarian. Tepat. Keempat, jadi contoh yang baik. Ini penting banget, terutama kalau Anda punya anak. Cara kita pakai teknologi itu bakal dicontoh banget sama mereka. Penting juga buat ngobrolin soal keamanan internet dan etika digital secara terbuka sama anak-anak. Setuju, orang tua sebagai role model. Nah, kalau kita tarik benang merahnya lagi nih, dari wawancara psikoterapis itu, kualitas kunci buat hubungan sehat itu sebenarnya nggak lekang oleh waktu loh. Mau zamannya digital kek, zaman batu kek, intinya sama aja. Apa aja tuh intinya? Bisa dikelompokin jadi beberapa area besar ya. Pertama, kecerdasan emosional dan kedewasaan. Ini soal kemampuan kita ngenalin, pahamin, dan ngelola emosi diri sendiri. Plus, kemampuan buat empati dan ngerespon emosi pasangan secara sehat. Jadi nggak gampang baperan atau nyalahin terus ya? Kurang lebih gitu. Terus, fleksibilitas psikologis. Ini bukan berarti kita pasrah aja, tapi lebih ke kemampuan buat negosiasi, kompromi, lihat dari sudut pandang pasangan. Nggak keras kepala maunya diturutin terus. Bisa ketemu di tengah gitu ya? Iya. Lalu, tanggung jawab diri dan ekspektasi realistis. Maksudnya, kita mampu tanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Nggak gantungin sepenuhnya ke pasangan atau nyalahin dia terus-menerus kalau ada masalah. Sekaligus ya terima kalau nggak ada pasangan yang sempurna. Hubungan itu pasti ada tantangannya, dan butuh kerjasama buat ngelewatinya. Oke, masuk akal. Terus, kemandirian. Ini penting. Bangun hubungan itu karena pengen berbagi hidup, bukan karena takut sendirian atau ngerasa butuh diselamatin. Punya kehidupan sendiri di luar hubungan itu justru sehat. Jadi bukan karena need, tapi karena want ya? Tepat sekali. Lalu, kemampuan memberi dan menerima. Ini inti dari ikatan kan? Kemampuan buat tulus memberi dan juga nyaman menerima cinta, kehangatan, dukungan, rasa aman dari pasangan. Harus seimbang. Dua arah ya? Betul. Terakhir, tapi nggak kalah penting, kesamaan nilai inti dan komunikasi sehat. Punya kesamaan pandangan soal hal-hal yang fundamental dalam hidup, itu membantu banget. Dan tentu saja, bisa berkomunikasi secara terbuka, jujur, saling menghargai, dan yang paling penting, mau dengerin pasangan. Komunikasi kunci segalanya ya? Bisa dibilang begitu. Dan yang paling ditekankan berkali-kali sama psikoterapis itu, hubungan yang bermakna, yang sehat, itu nggak ada yang instan. Nggak kayak pesan makanan online yang langsung datang. Nggak bisa klik langsung jadi gitu ya? Nggak bisa. Hubungan itu butuh usaha dan butuh waktu buat tumbuh. Dibangunnya itu bata demi bata, lewat pengalaman bareng, baik dalam suka maupun duka. Perlu proses. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih obrolan kita dari berbagai sumber tadi, teknologi ini memang nawarin alat bantu yang luar biasa ya. Bisa nyambungin yang jauh, buka peluang baru, keren lah pokoknya. Iya, potensinya besar. Tapi di saat yang sama, dia juga bawa tantangan yang nggak main-main buat kedalaman, keaslian, dan juga stabilitas hubungan kita. Nah, kuncinya kayaknya nih ada di penggunaan yang sadar. Bikin batasan yang sehat buat diri sendiri dan keluarga. Kesadaran dan batasan. Iya, dan yang paling penting, kembali fokus ke kualitas-kualitas dasar manusiawi kayak kejujuran, empati, komitmen, sabar, komunikasi yang tulus, yang jadi pondasi buat ikatan yang kuat dan langgeng. Balik ke basic gitu ya. Betul sekali. Kembali ke esensi manusianya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Bikin penasaran nih. Gini, di era di mana platform digital itu sering banget mendorong kita buat nampilin versi diri yang paling kinclong, yang paling terkurasi. Yang paling instagramable gitu ya. Nah iya, sambil di saat yang sama kita juga secara nggak sadar sering harapin kepuasan instan dalam interaksi. Pengen cepat dibales, pengen cepat nyambung. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa secara aktif melatih dan memupuk kesabaran sama kerentanan? Kesabaran dan kerentanan, dua hal yang kayaknya makin langka ya. Bisa jadi, padahal dua hal itu justru dibutuhin banget buat hubungan yang tumbuhnya pelan-pelan. Hubungan yang nuntut kita buat berani hadapin ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita sendiri maupun pasangan kita. Ketidaksempurnaan yang sering kali tersembunyi di balik layar gadget yang mengkilap itu. Ini pertanyaan penting kayaknya buat kita pikirkan bersama di zaman yang serba cepat ini. Wah, dalam banget itu pertanyaannya buat penutup. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.